Yang kelima, al-inayah bil jar wal wisayah bihi, yaitu memperhatikan tetangga dan berwasiat kepada tetangga. Min kamalil iman wa sidqil islam al-ihsan ilal jar wal birri bihi wal kaffi an adah. Di antara kesempurnaan iman itu adalah, dan benarnya Islam itu adalah baik kepada tetangga dan melindunginya dari gangguan. Kama akhbara sallallahu alaihi wasallam, wa hasbuna dalilan ala zalika anna Allah ta'ala qarana al-amr bil amri ilal jar ma'al amri bi ibadatihi wahdahu subhanahu idh qala. Dan cukuplah ya dalil yang menunjukkan kesempurnaan iman itu adalah berbuat baik kepada tetangga dan melindunginya dari keburukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala telah menyertakan perintah berbuat baik kepada tetangga itu disertakan dia dengan perintah menyembahnya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Idz qala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala, dan wabil walidaini, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman di dalam perjalanan. Ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa 36. Jadi jelas sekali di sini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan. Jadi setelah Allah memerintahkan menyembah dirinya, langsung kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat baik, di antaranya adalah kepada tetangga, di samping yang lain-lain tadi itu. Nah, ini menunjukkan, ini sebagai bukti bahwa berbuat baik kepada tetangga itu merupakan bagian daripada kesempurnaan iman. Fal ihsanu ilal jari wa ikrami amrun matlubun syar'an. Berbuat baik kepada tetangga dan memuliakannya itu adalah perkara yang dituntut oleh syariat. Balaqad wasalatil inayatu bil jar bil Islam ila darajatin lam yu'had laha mathilun fi tarikhil alaqat al-ijtimaiyah. Bahkan perhatian Islam terhadap tetangga ini derajatnya itu sampai pada derajat yang tidak ditemukan bandingannya di dalam sejarah hubungan sosial masyarakat. Artinya tidak ditemukan dalam peradaban masyarakat lain. Wanzur ma rawahul Bukhari. Perhatikan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha idz qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku tentang hak tetangga, sehingga aku menduga bahwa tetangga itu bisa mendapatkan warisan. Kan orang yang mendapatkan warisan itu sebenarnya adalah dia bila dia masuk dalam anggota keluarga. Dan orang yang ada dalam lingkup satu keluarga itu berarti mereka semuanya berdekatan sekali. Nah, hak tetangga itu hampir saja seperti itu, begitu dekatnya ya tetangga itu, sehingga dia memiliki hak yang begitu kuat terhadap tetangganya. Sehingga Rasulullah SAW seperti yang disampaikan di sini, dia selalu dipesan oleh malaikat Jibril tentang hak tetangganya, jangan sampai dia menzalimi. Ayadzanantu annahu sayaj'alu lahu nasiban min mirasi jarihi. Aku menduga bahwa dia akan menjadikan atau memberikan bagian kepada tetangga itu warisan dari tetangganya. Min kasrati ma abana li min huquqihi alaihi. Saking banyaknya malaikat Jibril menjelaskannya kepadaku hak-hak tetangga itu. Nah, ini begitu kuatnya hak tetangga itu. Dalam satu riwayat, Abdullah bin Amr bin As, ya, karena di budaya Arab itu dulu mereka suka ya membuat makanan sesekali
untuk dia mengundang tetangganya, sahabatnya. Nah, maka di suatu ketika Abdullah bin Amr bin As ini menyembelih hewan ya untuk dibagikan kepada tetangga, lalu dia mengatakan kepada pembantunya, ya jangan lupa ya beri nanti bagian tetangga kita yang musyrik. Kemudian pembantunya ini heran, apa tetangga yang musyrik itu ada haknya? Ya, nah sampai seperti itu. Jadi orang yang musyrik, orang non muslim pun ketika kita bertetangga itu dia masih punya hak terhadap kita. Poin yang keenam, idza'ul jar khalalun fil imani yusabbibul halak. Menyakiti, mengganggu tetangga itu merupakan kerusakan dalam iman, itu menyebabkan kebinasaan. Adzal jar muharramun fil Islam, mengganggu, menyakiti tetangga itu diharamkan dalam Islam. Wa huwa minal kabair allati ya'dhumu ismuha wa yashtaddu iqabuha 'indallahi subhanahu wa ta'ala. Termasuk dosa besar, dan itu dosanya besar dan ancamannya, siksaannya pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahulu baina fa'iliha wa baina bulughihi maratibal fadli wa kamalil iman. Dan itu bisa menjadi menghalangi pelakunya untuk mencapai derajat keutamaan dan kesempurnaan iman. Ya, apabila mereka menyakiti tetangga, jangan sampai itu menghalangi kita untuk mendapatkan keimanan yang baik dan yang sempurna. Maka kita harus tahu hak tetangga. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyu dzambin a'zam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Dia sudah menciptakanmu. Jadi artinya apa? Dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qila summa ayyu? Kemudian apa? Qala an taqtula waladaka makhafata an yat'am ma'aka. Yang kedua adalah dosa yang besar adalah engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Ya. Ini dosa besar yang kedua. Qila summa ayyu? Kemudian yang berikutnya apa lagi? Antuzaniya halilata jarika, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu, selingkuh. Ai tugri zaujatahu hatta tuwafiqaka ala zina wa tazni biha. Yang dimaksud dengan tuzani adalah engkau merayu istri tetanggamu, kemudian engkau bersepakat berbuat zina dengannya. Wa rawal Bukhari an Abi Syuraih radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Ya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah 3 kali. Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman karena kejahatannya. Ay la yaslam min syururihi wa adahu. Artinya dia tidak merasa aman dengan kejahatannya dan gangguannya. Wal murad bil qawlihi la yu'minu ay al iman al kamil al munji indallahi azza wa jalla. Artinya hadis tadi itu tidak sempurna iman seseorang yang tetangganya selalu merasa terganggu, ya, dengan perilakunya, dengan omongannya, dengan sikapnya dan lain sebagainya. Ini dianggap imannya tidak sempurna. Poin berikutnya adalah wasailul bir wal ihsan ilal jar kasiratun. Ya, ini beberapa poin sarana yang cara kita berbuat baik kepada tetangga. 1. Muasatu inda hajatihi, membantunya ketika dia butuh. Papi Musnadi Ahmad an Umar radhiyallahu anhu, la yashba'ul mu'minu duna jarihi. Tidak boleh kenyang seorang mukmin tanpa memperhatikan tetangga. Artinya kalau ada tetangga yang lapar, ya kita harus membantunya, jangan kita sendiri yang kenyang. Nah ini, jadi kita wajib membantunya. Wa rawal Hakim anhu sallallahu alaihi wasallam, ma amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ila jambihi ja'iun wa huwa ya'lam.
Ini hadis lain yang semakna dengan hadis sebelumnya. Tidak beriman kepadaku orang yang hidup pada malam hari dalam keadaan kenyang, padahal tetangganya di sampingnya itu kelaparan dan dia tahu itu. Nah, jadi kalau ada tetangga kita kelaparan, maka kita nggak boleh makan sampai kekenyangan. Jadi makanan yang ada, yang kita miliki itu dibagi supaya dia tidak sampai kelaparan. Kemudian bahkan ada hadis yang saya kira kalau anak pesantren hadis ini cukup populer. Idza tabakhta marakan fa'aktsir ma'ahu. Bila engkau memasak sayur, maka perbanyaklah airnya. Summanzur ila ahli baiti jiranika, kemudian perhatikan penghuni rumah tetanggamu. Fa'asibhum minha bima'ruf, maka berikan sebagiannya dengan cara yang baik. Cara yang kedua, berbuat baik kepada tetangga, musa'adatuhu wa tahsilun naf'i lahu, membantunya dan memberikan manfaat kepadanya. Wa in kana fi dzalika tanazul an haqqin la yadurru tanazul anhu. Fi sahihain kita sebutkan hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna ahadukum jarahu an yagriza khashbatan fi jidarihi. Ya, janganlah seseorang kalian melarang tetangganya untuk memasang kayu di dindingnya. Ya, jadi kita bertetangga nih, kemudian misalnya dia mau buat terop misalnya, ya terop, atau kalau dulu kita mau buat tetaring gitu ya. Kemudian dia nyangkutkan ya beberapa kayu di tembok kita, itu jangan kita halangi. Ya, itu namanya kita bertetangga, kita bantu dia dengan begitu cara kita bantu dia. Jadi nggak boleh dihalangi. Nah itu. Kemudian, itu bagian dari tahsilun naf'alah, memberikan manfaat kepadanya. Jadi jangan dihalangi mentang-mentang punya kita gitu. Yang berikutnya al-ihda lahu, memberi hadiah kepadanya, wala siyama fil munasabat. Ya, terutama pada momen-momen penting ya, momen-momen tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna jaratan li jaratiha walau pirsana syatin. Janganlah merendahkan seorang tetangga kepada tetangganya walaupun dengan memberikan ya kaki kibas. Ay la tasghiranna ay tahdi laha qalilan walau kana al-muhda pirsana syat wa huwa 'azimun alaihi qalilun minal lahmi wal ma'na fal tahdi laha ala ayyi halin. Artinya jangan kita merasa malu membantu memberikan sesuatu yang tampaknya sebenarnya sedikit atau menurut kita ya tidak istimewa gitu. Ya kasih saja dia, siapa tahu buat dia itu berarti sekali. Ya, seperti digambarkan dalam hadis ini adalah walaupun dengan kaki kambing gitu. Ya buat dia berharga sekali. Ya karena dia jarang makan ya kambing gitu, walaupun kakinya dia senang. Apalagi sekarang ini bahkan walaupun kaki kalau dimasak dengan baik, ceker ayam aja yang lebih kecil itu Masya Allah, itu banyak yang suka, apalagi kaki kambing gitu. Tapi itu gambarannya. Jadi apapun yang bisa kita berikan dan bermanfaat buat tetangga itu siapa tahu itu berharga buat dia. Poin berikutnya dari hadis adalah isinya tentang menghormati tamu. Ini adalah bagian daripada kesempurnaan iman. Wa min madahiri husnil Islam, dan termasuk daripada fenomena kebaikan Islam seseorang. Yubayyinu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Rasulullah menjelaskan kita dalam sebuah hadis, anna man iltazama syara'il Islam wa salaka maslakal mu'minin al akhyar. Barang siapa yang beriltizam, ya berkomitmen dengan syariat Islam dan berjalan di jalannya orang-orang beriman yang terpilih, lazimahu ikramu man nazala indahu minad duyub, maka wajib baginya memuliakan orang tamu yang datang kepadanya. Wal bir bihim, dan berbuat baik kepada mereka. Wal ihsan ilaihim, berbuat baik kepadanya. Wa kana dzalika dalilu kamali thiqatihi billah, dan bila dia berbuat baik kepada tamu yang datang kepadanya, itu sebagai bukti ya
kesempurnaan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sidqi tawakkulihi alaihi, dan kebenaran tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, ini adalah kewajiban kita sebagai orang beriman, orang muslim. Ad-dhiyafatu haqqun au ihsan. Iya, menjamu tamu itu hak atau perbuatan baik. Ad-dhiyafatu min makarimil akhlaq wa adabil Islam. Dhiyafah itu sebenarnya adalah termasuk akhlak mulia dan adab Islam. Wa khuluqun nabiyyin was salihin, dan merupakan akhlak para nabi dan orang-orang soleh. Wa hal hiya karamun wa ihsan minal mazur am haqqun lidhaib wajibun alaihi. Jadi ada pertanyaan, apakah menjamu tamu itu adalah kemuliaan dan kebaikan dari orang yang didatangi, yang dikunjungi, sahibul bait, atau merupakan hak yang melekat bagi si tamu yang wajib kepada tuan rumah? Faqad ikhtalafal ulama bidzalika. Berbeda pendapat para ulama dalam hal ini. Ya, fadzahaba Ahmad wal Lais ila annaha wajibatun yauman wa lailah. Maka Imam Ahmad dan Al-Lais berpendapat bahwa itu adalah kewajiban sehari semalam. Lima rawahu Ibnu Majah min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, lailatul dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslimin. Malamnya tamu itu merupakan hak yang wajib kepada orang Islam yang dikunjungi itu. Jadi kalau misalnya ada tamu kita bermalam, nginap di rumah kita, itu sepenuhnya menjadi kewajiban kita sebagai tuan rumah. Iya, itu makanya Imam Ahmad dan Lais mengatakan wajibun yauman wa laila. Wa fi sahihain an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala, qulna ya Rasulullah innaka tab'asuna. Kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mengutus kami. Fananzilu biqaumin la yuqirrunana. Lalu kami ini mampir, ya, pada kaum yang tidak menjamu kami. Pamah taro, apa pendapatmu ya Rasulullah? Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab kepada kami, in nazaltum biqaumin fa umiru lakum bima yanbaghi lidzaib fa aqbilu. Ya, jika kalian itu nginap, mampir, ya, pada suatu kaum, maka mereka diperintahkan atau diwajibkan kepada kalian itu bima yanbaghi lidzaib, dengan apa yang seharusnya dipersembahkan kepada tamu. Artinya tetap ada kewajiban yang melekat pada kaum tempat kamu mampir itu. Fa illam yaf'alu, kalau mereka tidak menjamu kami, fakhudhu minhum haqqad dhaib, maka ambillah darinya, ya, hak tamu alladzi yanbaghi lahum, yang wajib bagi mereka. Boleh kamu minta dia. Wa liqaulihi fil hadis fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Bahwa amrun wal amru lil wujub, maka ini adalah perintah, sedangkan perintah itu maknanya adalah wajib. Wa idza qila bi wujubi dhiyafati wa amtana anha al mazur, dan apabila dikatakan itu adalah kewajiban menjamu perjamuan, kemudian wamtana anhal mazur, kemudian orang yang dikunjungi sahibul bait itu enggan, menolak untuk melakukan itu, fahal ya'khudhu dhaifu haqqahu min malihi bi nafsihi, apakah kemudian tamu itu mengambil haknya sebagai tamu itu sendiri, ya, kepada tuan rumah, au yarfa dzalika ilal hakim liya'khudha haqqahu liya'khudha lahu haqqahu, atau dia angkat permasalahan ini kepada hakim, ya, untuk dia bisa mengambil haknya. Fi dzalika an Ahmad rahimallahu taala riwayatan, riwayat dari Imam Ahmad, beliau punya dua pendapat dalam hal ini, ya, tapi tidak disebutkan di sini. Wal jumhur an ala anna dhiyafah mustahabbah, sedangkan pendapat jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa menjamu tamu itu adalah dianjurkan, sunnah. Dan wa min babi makarimil akhlak, itu termasuk akhlak yang mulia. Artinya kalau ada orang yang tidak menjamu, ya sebenarnya dia tidak berdosa, ya, tetapi dia tergolong orang yang tidak berakhlak yang baik kepada tamunya. Walaysat biwajibah, tidak wajib, ini menurut jumhur di qauli sallallahu alaihi wasallam, fal yukrim
sebagaimana karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam mereka memuliakan. Wa fi riwayah fal yuhsin, dalam riwayat lain maka dalam mereka berbuat baik kepada tamunya. Wa kullun minhuma la yadullu 'alal wujub, masing-masing dari fal yukrim, fal yuhsin itu tidak menunjukkan wajib, li annal ikram wal ihsan min babil birri wa min makarimil akhlaq, karena menghormati dan berbuat baik itu termasuk bab berbuat baik dan akhlak yang mulia. Poin yang berikutnya adalah adab diyafah. Min adabi diyafah wa karamiha al-bishru wal basyashah. Di antara adab bertamu dan menghormati pertamuan itu adalah al-bishru, bermuka manis, berseri-seri, bi wajhid dhaib, di hadapan tamu. Jadi jangan cemberut ya. Kalau kita ada tamu kemudian kita cemberut, enggak nyaman tamunya. Wa tibul hadis ma'ahu, berbicara yang baik kepadanya, wal mubadarah bi ihdari ma tayassara indahu min ta'amin wa syarab, dan segera menyajikan makanan atau minuman yang ada yang bisa dia sajikan. Wa yazidu amma yat'amuhu ahlahu wa iyalahu fil mu'tad muddata yaumin wa lailah. Ya, dan apa yang disuguhkan buat tamu itu lebih banyak daripada apa yang dia berikan kepada keluarganya, kepada keluarganya biasanya, ya, dalam sehari-harinya. Ya, dan memang betul itu biasanya kita sampai buat tamu itu pergi ke warung gitu ya. Kalau buat keluarga kadang-kadang saja ada momen tertentu. Nah, jadi dengan adanya tamu itu kita pergi keluar untuk membelikan dia makanan dan minuman yang kadang-kadang buat keluarga pun itu kita jarang menyajikannya gitu. Wa fil yaumain al-akhirain yut'imuhu kama yut'imu iyalahu. Pada 2 hari berikutnya dia memberi makannya sebagaimana dia berikan kepada keluarganya. Min ghairi kulfatin wala idrar bihim, dengan tanpa dipaksa, tanpa dia maksa diri dan membahayakan keluarganya. Nah itu ya, jadi jangan dibuat-buat juga gitu. Rawa Muslim min qauli sallallahu alaihi wasallam ad-diyafatu salasatu ayyam. Iya, bertamu itu 3 hari. Wa jaizatuhu yaum wa lailah, bolehnya itu 1 hari 1 malam. Jadi maksimalnya itu 3 hari 3 malam. Fama kana wara'a dzalika fa huwa shadaqatun alaihi. Ya, kalau dia lebih dari 3 hari kemudian masih dijamu juga, ya maka ini bentuk sedekah lagi. Nah, ya kalau itu dari sisi tuan rumah. Sekarang dari sisi tamunya, gimana adabnya? Wa ammal dhaifu famin adabihi alla yadhika ala mazurihi wala yuz'ijuh. Adapun dari sisi tamu, maka adabnya diantaranya adalah agar dia tidak mengganggu tuan rumah. Ya, agar dia jangan sampai dia membuat tuan rumah itu tidak nyaman. Ya, jangan dia bisik-bisik gitu. Ya, misalnya tuan rumahnya masuk ke kamarnya lalu dia bisik-bisik sambil ketawa-ketawa. Ya, kebetulan dia tahu misalnya istri tuan rumahnya ada di dalam kamar. Nah, itu jangan. Jadi jangan mengganggu, ya, jangan membuat tuan rumah jadi tidak merasa enak. Ada rawa Muslim min hadisi Abi Shuraih radhiyallahu anhu, wala yahillu li rajulin muslim an yuqima 'inda akhihi hatta yu'thimahu. Tidak boleh seseorang muslim yang nginap di rumah saudaranya sehingga dia membuatnya berdosa. Qala ya Rasulullah kaifa yu'thimu? Bagaimana si tamu itu bisa membuat saudaranya berdosa? Yuqimu 'indahu wala syai'a lahu yuqrihi bihi. Dia nginap sama sahabatnya, tetangganya, sahabatnya itu sampai dia tahu padahal dia tidak ada yang bisa disuguhkan buat dia. Artinya, ya kalau kita tahu ya teman sahabat yang kita kunjungi ini nggak punya apa-apa, ya jangan berlama-lama. Kita segera pamit dari dia supaya dia tidak merasa berdosa karena tidak mampu memuliakan tamunya, tidak mampu menjamu kita sebagaimana mestinya. Hadhil halah, dalam keadaan ini lahu an ya'murahu bittahawul anhu. Nah, kalau misalnya tuan rumah sadar bahwa dia seperti ini, maka dia boleh meminta
tamunya ini untuk segera pulang misalnya atau berpindah. Wa khasatan ba'da salas, lebih-lebih kalau sudah 3 hari, li'annahu qad qada ma alaihi, karena dia sudah menunaikan apa yang mesti dia tunaikan, yaitu dia hanya harus melayaninya itu selama 3 hari. Terakhir, ahamiyatul amal bihadzal hadis, innal amal bima arabnahu min madmuni hadzal hadis balaghal ahammiyah. Sesungguhnya mengamalkan apa yang kita ketahui dari isi hadis ini mencapai berbagai macam poin-poin penting. Li'annahu yuhaqqiqu wahdatal kalimah, karena dia merealisasikan satu kata, wa yu'allib baina al-qulub, dan dia melunakkan hati-hati, menyatukan hati-hati, wa yudhibu ad-dhaghain wal ahqad, dan bisa menghilangkan perasaan-perasaan iri dan dengki dan perasaan tidak nyaman dalam hati. Wa dzalika anna an-nas jami'an yujawiru ba'dahum ba'dha, karena manusia seluruhnya dia saling bertetangga antara satu dengan lain. Wa ghalibuhum dhaifun, dan kebanyakan mereka dhaifun au mudhifun, tamu dan juga ada tuan rumah. Fa'in akrama kullu jarin jarahu, maka jika setiap tetangga memuliakan tetangganya, wa kullu mudhif dhaifahu, dan setiap tuan rumah menghormati memuliakan tamunya, saluhal mujtama, maka masyarakat akan menjadi baik, wastaqama amrun nas, dan menjadi baiklah urusan manusia seluruhnya, wasadatil ulfah wal mahabbah, maka akan tersebar luas kesatuan dan rasa cinta di antara manusia, wala siyama idzal tazamal kull adabal hadis, terutama apabila mereka komitmen terhadap etika berbicara, faqala hasanan au sakata, maka dia mengucapkan yang baik-baik atau dia diam. Nah, inilah dia poin-poin penting yang dikandung oleh hadis ini. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan berkah buat kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menuntun kita, membimbing kita, memberi hidayah kepada kita, agar Ia memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.